Halo semuanya, pemirsa MSC TV Indonesia. Kembali lagi kita berjumpa, kali ini bersama saya Dr. Sania. Dan juga telah hadir bersama saya Romo yang sudah dikenal oleh orang-orang tentang karya penyembuhannya, yaitu Romo Lambertus Somar. Apa kabar Romo? Selamat jumpa semuanya. Sehat Romo? Sehat. Selamat jumpa juga, puji Tuhan semuanya baik-baik saja. Ya. Saya harap pemirsa kita juga hari ini sehat walafiat. Amin dan Romo. Penuh kegembiraan. Ya tentunya, amin. Ya. Oke Romo, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih Romo tentang karya penyembuhan Romo gitu. Silakan. Tentunya pasti penonton-penonton pada penasaran Romo gitu tentang karya penyembuhan Romo. Iya. Terlebih kebetulan sekali karena saya dokter, jadi saya juga tertarik sekali Romo. Tuh, jadi boleh nggak Romo diceritain awalnya gimana sih Romo bisa berkarya di penyembuhan ini? Ya, sebenarnya saya mempunyai bakat penyembuhan dan ternyata itu sejak lahir bakat itu ada. Tetapi saya baru mengenal dengan baik tahun 1983 ketika belajar di East Pastoral Institute di Ateneo de Manila. Nah, di situ saya diberitahu bahwa saya mempunyai bakat untuk penyembuhan. Itu tahun 83. Mendengar itu saya juga senang sekali, tapi juga bingung. Kira-kira apa itu? Dan dia menolong untuk pelan-pelan memahami, melihat dan mengenal persisnya apa. Dan memang itu juga cukup menarik bagi saya. Salah satu dari apa yang saya alami di situ, bahwa ternyata semua orang memiliki bakat penyembuhan juga. Ada. Gitu. Tetapi banyak orang tidak mengetahui dan banyak orang juga tidak bisa mengembangkannya. Nah, akhir-akhir ini itu sudah menjadi lebih terbuka sehingga lebih berkembang. Maka untuk saya juga diberitahu apa saja yang saya bisa pakai. Jadi itu sebenarnya sinar-sinar dan gelombang-gelombang yang ada itu menjadi bagian dari untuk menyembuhkan. Macam sinar laser dan lain-lain sudah ada sejak dahulu kala. Iya. Baru sekarang di ilmu kedokteran diketahui untuk apa. Ada orang nanti cari di sana, tapi sebenarnya semua orang memiliki di sini. Nah, seharusnya kalau kita merawat diri sendiri, lama-lama hal-hal itu juga berkembang. Dan seandainya orang tahu tentu belajar. Saya juga tidak tahu, tapi lama-lama belajar. Dan yang menarik bagi saya ialah bahwa hal itu luar biasa. Macam saya bisa mendengar orang telepon, tapi langsung juga melihat orangnya. Seperti sekarang bisa kan? Gitu ya Romo. Dulu, wah, itu bilang hantu itu orang kerja dengan ini. Jadi memang tidak gampang juga. Saya pernah dilarang, jangan menyembuhkan itu karya dari mana, tanda kutip. Tapi ternyata alami, itu bukan apa-apa. Ilmu sudah membuktikan bahwa itu hal yang biasa. Itu ada bakat. Tapi ada sesuatu yang lebih jauh dari itu. Bahwa kita punya bakat, tetapi sesudah menjadi imam, saya merasa serta menolong orang bukan saya lagi. Sebab saya melihat semua berkat itu datang dari Tuhan. Kenapa saya harus susah-susah? Jadi saya mendoakan dan begitu orang sembuh dengan energi yang ada pada saya, tetapi lebih berkat Tuhan. Jadi tidak usah dipikir-pikir. Sebab anugerah itu juga dari Tuhan. Kenapa tidak langsung kita minta kepada Tuhan? Jadi itulah sebenarnya hasil yang saya dapat, mengenal bakat-bakat, tapi juga mengenal sumber dari semua bakat dan berkat itu.
Jadi ibaratnya tuh Romo adalah alat Tuhan gitu ya. Jadi Iya. Tuhan yang mengalirkan berkatnya untuk menyembuhkan orang Iya, lain, iya, tapi betul. lewat Romo gitu ya. Ya, benar. Oke, Romo, aku jadi ingat nih Romo di paroki saya. Ada Romo yang sama seperti Romo, melakukan karya penyembuhan juga gitu. Dan pada saat itu, waktu dilakukan acara penyembuhan, ramai sekali Romo yang datang. Itu di aula gereja yang besar, itu sampai penuh, terus orang-orang di luarnya tuh berdiri-berdiri Romo gitu. Nah, kemudian beberapa minggu setelahnya, Romo yang sama itu diundang lagi Romo. Tapi kali ini itu bukan melakukan karya penyembuhan, tapi lebih ke pengajaran karya Allah gitu Romo. Nah, pada saat itu Romo saya perhatikan yang datang hanya kurang dari setengahnya Romo. Rupa-rupanya saya pikir seperti orang-orang lebih tertarik sama hal-hal yang mukjizat-mukjizat gitu Romo, daripada mengenal atau memahami tentang pengajaran karya Allah. Nah, menurut Romo sendiri hal seperti itu gimana tuh Romo? Bukan baru itu, pengalaman itu bukan baru. Dalam kitab suci juga ada cerita seperti itu. Yesus membuat banyak mujizat. Orang lain tidak bisa melakukan seperti itu. Kalau Yesus datang, dia meletakkan tangan, semua orang sembuh. Orang-orang berbondong-bondong dari mana-mana mengajar dia supaya sembuh. Tapi apa yang terjadi dengan orang-orang itu semua? Tidak ada cerita. Mereka hilang. Tapi ada satu cerita yang cukup bagus, itu menyangkut 10 orang kusta. Nah, kita baca dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Tapi ceritanya singkatnya begini. Ada orang-orang yang kena kusta, 10 orang. Mereka berkumpul jauh dari kampung. Itu biasanya orang disingkirkan. Kehilangan haknya untuk hidup bersama orang lain. Karena menular dan macam-macam lah, busuk juga. Nah, mereka tahu Yesus menyembuhkan, jadi waktu lewat mereka teriak-teriak, Yesus, Putra Allah, sembuhkanlah kami. Ya tentu saja Yesus datang menolong mereka. Dan bicaranya sederhana, pergilah ke imam, tunjukkan dirimu di sana. Dan itu saja kata Yesus, dan Yesus pergi. Mereka itu pergi bertemu dengan imam, tapi sebelum sampai mereka itu sembuh. Satu orang setelah melihat dia sembuh, langsung pulang memuliakan Tuhan. Dalam perjalanan dia teriak, puji Tuhan, syukurlah Tuhan, sampai ketemu Yesus. Dia jatuh sujud di hadapannya dan mengucap terima kasih. Orang itu luar biasa, dipuji Yesus karena dia memang orang yang luar biasa. Tapi yang satu hal yang dia ketemu orang ini ialah bahwa dia bukan saja sembuh, tapi dia mulai beriman. Hatinya berubah. Dia melihat Yesus dengan wajah baru. Dia melihat inilah Sang Penyelamat. Dia tahu ini Tuhan sendiri. Inilah yang sebenarnya muncul dalam kehidupan orang itu. Sehingga ia menerima berkat lebih banyak lagi dari Yesus itu. Ialah suatu perubahan batin, terutama mengenal iman akan Allah. Dan orang Samaria mengajarkan kepada kita untuk senantiasa kembali kepada Tuhan dan mengucap syukur kepadanya. Mungkin hal inilah yang kurang dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi kita tidak berkembang dalam iman, kita mendapat banyak berkat, senang dan melupakan Tuhan. Kita tidak berkembang. Orang Samaria itu sungguh-sungguh berkembang. Iman kita bertumbuh dalam kesatuan dengan pengharapan dan dalam kasih akan Tuhan. Jadi kita seakan-akan semua Tuhan memeluk kita dan kita tetap senang dalam pelukan Tuhan. Itu namanya iman. Tidak mau lepas lagi dari Tuhan, tetapi hidup karena Tuhan. Saya sangka itu hasil yang bagus dari orang Samaria ini.
Dari sedikit kenal Tuhan, dia tidak termasuk orang Yahudi, tapi pelan-pelan mengenal Yesus dan akhirnya mengenal Tuhan sendiri. Itulah keistimewaan dari cerita itu, dan ini sama dengan cerita tadi. Lihat Yesus, oke, ramai karena mau dapat berkat. Sesudah itu lupa Tuhan. Dia tidak berkembang dalam pertemuan dengan Tuhan. Jadi jangan lupa ya Romo ya. Jelas. Harus ingat siapa pemberi berkatnya. Benar. Bukan hanya mau menikmati berkatnya. Betul. Karena berkatnya itu adalah sumber untuk kita bisa mengenal Tuhan lebih jauh lagi. Betul. Gitu ya Romo. Ya. Dan akan mendapat berkat lebih banyak lagi. Iya. Betul. Saya dengar-dengar nih Romo kalau pergi keluar kota atau Romo lagi nggak hadir gitu, orang-orang banyak yang nitip air Romo untuk minta diberkatin sama Romo gitu. Sebenarnya apa sih Romo manfaat air tersebut dan kenapa memakai air? Air itu punya simbol yang banyak yang ada dalam kitab suci. Itu simbol menyucikan, membersihkan, menyembuhkan. Nah, itu ada dalam kitab suci. Jadi ada cerita umpamanya ada seorang pejabat tinggi dari satu negara datang mau berobat di tanah suci, disuruh untuk masuk ke dalam air. Dan begitu setelah keluar dari air, dia sembuh dari penyakit kusta, bersih badannya. Ada cerita lain lagi di tempat lain, ada orang hampir mati, tidak punya apa-apa, lalu diberi air, dan air itu membuat dia segar kembali. Jadi ada banyak cerita tentang mujizat-mujizat yang berhubungan dengan air. Terakhir, macam juga dalam kitab suci di masa Yesus, itu muncul banyak orang untuk bertobat, jadi orang baik, pergi ke Sungai Yordan dan masuk ke dalam air dan dia disucikan. Yesus sendiri juga masuk ke dalam Sungai Yordan, dia disucikan. Tapi ada cerita yang istimewa bahwa Roh Allah turun waktu Yesus dipermandikan dengan air. Jadi di situ lihat bahwa manusia berubah juga secara batin. Jadi kalau mengenal Allah itu berarti seluruhnya berubah. Jadi air itu punya simbol juga untuk mengenal Allah. Bukan saja untuk penyembuhan. Nah, kalau mengenal Allah, you mengenal hal-hal lain juga yang banyak. Berkat berlimpah-limpah datang, yaitu air. Maka orang yang sebenarnya bukan juga orang Kristen atau bukan orang Yahudi, secara natural mengerti. Jadi langsung paham mulai ya. sadar itu juga. Aduh, minum ini segar lah, hilanglah itu penyakit. Nah, maka biasanya orang membawa air, saya memberkati air itu. Supaya melihat air ini punya nilai rohani. Itu diberkati. Jadi biasanya seperti ini air, saya taruh dan saya mengulurkan tangannya. Tuhan kami mohon ulurkanlah tanganmu untuk air ini. Semoga disucikan untuk membersihkan segala penyakit dan segala gangguan yang dialami oleh siapapun yang menggunakannya. Semoga dengan berkat-Mu semua orang mengalami juga iman akan kasih-Mu yang senantiasa menyertai kami semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, dengan berkat ini tentu mempunyai nilai rohani. Siapapun orang Kristen atau tidak, banyak orang datang ingin menyembuhkan seperti orang Samaria itu, sama saja. Tetapi di balik itu iman akan Allah itu berkembang. Nah, dan itulah air. Jadi air menyucikan, menyembuhkan, dan seterusnya. Semoga mudah-mudahan lewat penggunaan air seperti ini juga orang
berkembang dalam iman dan dalam kedekatan rohani satu sama lain. Jadi jika disertai dengan pengalaman rohani, maka kesehatan, kesembuhan itu mendekatkan kita kepada Tuhan. Jadi itu punya nilai rohani. Iya. Begitu. Oke. Terima kasih loh Romo. Ini ntar saya bawa pulang Romo biar silakan. Nanti saya jadi lebih dekat sama Tuhan ya. Pasti. Dibersihkan dari yang jahat-jahatnya Romo. Itu dia. Romo, apakah karya penyembuhan ini itu hanya terbatas bisa dilakukan oleh seorang imam saja atau masyarakat awam juga bisa melakukannya? Mujizat bisa dilakukan oleh siapa saja yang menerima kurnia penyembuhan itu dari Tuhan. Jadi ini bukan bisa dicari, ini diberikan. Diberikan sama Tuhan. Apa alasannya kita kurang tahu. Itu kebaikan Tuhan untuk semua orang. Tetapi anugerah itu bukan untuk diri sendiri, untuk pelayanan. Untuk pelayanan, untuk orang lain ya Romo. Ya. Dan karena itu juga untuk pelayanan Tuhan juga tidak mau obral. Jadi disinilah pendidikan iman. Jadi Tuhan yang memilih siapa yang akan diberikan betul. Karunia ini gitu ya benar, Romo ya. Benar. Bukan untuk obral, jadi bukan. Tuhan sendiri yang akan pilih, oh yang ini nih yang cocok diberikan gitu ya Romo. Dan tentu ada maksudnya. Tentu ada maksudnya. Mungkin Tuhan kasihnya ke orang-orang yang siap memberi ke orang lain gitu ya Romo. Bisa jadi kita tidak pernah tahu alasan itu. Iya. Tetapi kita bisa menduga bahwa memang pada saatnya orang-orang macam itu diberikan kepada kita. Nah, sebagai seorang yang dengan karya penyembuh, Romo sendiri bisa nggak menyembuhkan diri sendiri? Ya, nyatanya saya sendiri tidak bisa menolong diri saya sendiri. Sebab tenaga biasa itu tidak bisa. Sebab kalau diarahkan kepada saya, dia langsung mati. Jadi jelas itu tidak bisa menolong diri saya sendiri. Tetapi tentang doa penyembuhan, kita selalu bisa minta kepada Tuhan. Itu tidak tergantung kita bisa atau tidak bisa, itu anugerah. Jadi kita bisa memohon kepada Tuhan untuk penyembuhan. Tetapi saya bisa menyembuhkan orang lain. Tidak bisa untuk menyembuhkan diri sendiri. Bukan tidak boleh, tetapi memang kita diajak untuk memberi. Jadi karya penyembuhannya hanya untuk orang lain gitu ya Romo ya? Saya merasa begitu dalam perjalanan, terbukti saya merasa itu untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Iya. Sebab kalau itu untuk memajukan diri sendiri, tidak ada gunanya. Sebab ini supaya orang bersyukur kepada Tuhan, mengenal Dia lebih baik, dan dekat dengan Dia selalu. Jadi punya tujuan beda. Tujuannya berbeda ya Romo. Selalu untuk orang lain, untuk kebaikan orang lain. Gitu orang mengenal Tuhan. Supaya orang lainnya itu bisa mengenal Tuhan. Gitu. Jadi banyak yang mengenal Tuhan gitu ya Romo. Nah, terus kalau misalnya Romo sakit, Romo gimana? Ke dokter atau ke orang lain yang memiliki karya penyembuhan juga? Saya tidak pernah bisa menolong diri sendiri. Saya perlu obat, perlu bantuan orang lain, dan saya selalu ke dokter. Terakhir tahun lalu saya 8 bulan di rumah sakit. Luar biasa. Mengobati yang satu mengakibatkan yang lain. Jadi saya mau diperbaiki livernya. Tersumbat, ternyata itu gagal dan saya kena stroke. Karena itu, jadi penyakit lain lagi. Lalu karena stroke, itu liver tidak bisa dioperasi lagi. Masalah berikut. Tapi akhirnya dengan doa banyak orang, 8 bulan akhirnya saya sehat walafiat dan bisa mengabdi lagi seperti sekarang. Puji Tuhan ya Romo. Betul. Ya,
Kalau gitu Romo, bedanya apa Romo antara penyembuhan secara medis dan penyembuhan secara spiritual? Bedanya tidak ada dalam hasil. Bahwa orang itu sehat dan lain-lain. Tapi ada satu tambahan yang kita dapat oleh berkat kesembuhan rohani itu spiritual. Karena apa? Kita mengalami juga kedekatan yang lebih jauh dengan Tuhan. Jadi kita diantarkan kepada Tuhan. Sedangkan pengobatan medis biasa atau bila kita telan obat tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Kita bisa menyambungnya tapi itu tidak otomatis. Iya. Jadi hasilnya sama ya Romo. Bedanya di hati ya Romo ya. Hatinya jadi bisa lebih dekat sama Tuhan, lebih beriman gitu. Betul. Ya. Oke. Kita mendapat hal yang lain yang tidak diberikan oleh pengobatan biasa. Saya merasa beruntung sekali bisa bertemu Romo. Boleh gak di kesempatan kali ini saya juga minta didoakan? Tentu bisa. Tuhan, kami mohon ulurkanlah tangan-Mu atas hamba-Mu. Anugerahkanlah damai dan sukacita-Mu. Bebaskan dari segala kecemasan dan kekhawatiran. Anugerahkanlah rahmat iman. Dan sembuhkanlah dari segala kegelisahan, dari segala gangguan dan tantangan kehidupan ini. Dan semoga anugerahkanlah kesehatan jiwa raga yang didambakannya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami mohon ulurkanlah tangan-Mu untuk semua pemirsa. Berkatilah mereka dengan damai dan sukacita-Mu. Bebaskan dari segala kecemasan dan kekhawatiran. Jamalah segala penyakitnya. Dan kami mohon kesembuhan yang didambakan. Lindungi dari segala gangguan dan tantangan. Agar terhindar dari segala kejahatan. Berkatilah mereka dengan kesembuhan yang didambakan dan sukacita dalam kehidupan ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Penyembuhan tidak hanya terjadi pada zaman Yesus, tapi juga pada zaman sekarang. Inilah wujud nyata kasih Tuhan yang harus dipandang sebagai peristiwa iman. Romo Somar, terima kasih atas waktunya. Terima kasih untuk pengajaran dan pendalaman iman mengenai Allah sendiri yang menyembuhkan. Semoga Romo sehat selalu ya Romo. Ya, terima kasih juga untuk penonton MSC TV Indonesia. Sampai berjumpa di lain waktu. Mau diperbaiki livernya.
liver tidak bisa dioperasi lagi.